Oke teman-teman, ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi tentang timnas Indonesia di SEA Games 2025. Seperti yang sudah diprediksi, Megawati Angisi Pertiwi, Medialio Kuselo, Mita, Yolana, dan kawan-kawan akhirnya gagal untuk mengalahkan timnas Thailand di semifinal SEA Games 2025. Sama seperti ketika menghadapi timnas Vietnam, ini juga merupakan calculated loss atau kekalahan yang sebenarnya sudah bisa diprediksi karena ya sekali lagi ketika menghadapi timnas Thailand, kita akan menghadapi kekuatan yang sangat luar biasa. Levelnya itu sudah VNL, bahkan sudah dunia, dan kita di Asia Tenggara aja itu kan masih terseok-seok, masih babak belur, ya sehingga skor 3-0 itu kan merupakan hal yang lumrah bagi timnas Indonesia. Kita akan bahas mengenai beberapa hal yang menyebabkan timnas Indonesia itu hancur lebur, kalah ketika menghadapi timnas Thailand. Jadi dari skor teman-teman kan sudah mengetahui, itu sudah bisa melihat bahwa skor 3-0 yang didapatkan oleh timnas Indonesia saat menghadapi timnas Thailand itu kan merupakan sebuah hal yang harus kita terima. Ini fakta yang tidak bisa diutak-atik. Kalau kita bicara tentang skor, ya tadi timnas Thailand itu kan sangat enjoy ketika menghadapi timnas Indonesia. Bahkan mereka leading bisa sangat jauh. Sedangkan timnas Indonesia kita ketahui kan hampir tidak pernah leading dalam kondisi yang nyaman. Artinya gini, ketika kita bisa leading 4 poin atau 5 poin itu merupakan sebuah keunggulan yang membuat kita nyaman. Tapi kalau cuma leading 1 atau 2 angka, terutama di awal-awal pertandingan, itu bukanlah sesuatu yang membuat timnas Indonesia itu nyaman. Nah tadi kan timnas Thailand itu kan khususnya misal di set kedua itu kan sempat leading 20-12, kemudian di set ketiga, set penentuan itu justru mereka, timnas Thailand itu kan leading sangat jauh dan timnas Indonesia seperti kehabisan bensin. Belum lagi kalau kita bicara mengenai kualitas pemain, tadi kita bisa melihat bagaimana game plan yang dimiliki oleh timnas Thailand itu kan tersusun dengan sangat jelas. Sekali lagi, hal itu kan tidak terlepas dari kemampuan para pemain, kemudian juga pengalaman mereka dan juga jam terbang mereka. Kalau kita bicara tentang bagaimana tadi perolehan poin yang didapatkan oleh timnas Thailand, kan kita bisa melihat tuh bahwa timnas Thailand itu kan permainan bola cepatnya itu kan oke banget. Sedangkan timnas Indonesia ketika menghadapi atau mengcounter serangan dari timnas Thailand itu kan memang cukup kepayahan. Kita ambil contoh ketika timnas Thailand itu memaksimalkan middle blocker untuk mendapatkan poin. Jadi tadi kita bisa melihat bahwa blok yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu kan cukup sering lah ya, hanya satu blok aja. Nah, hal itu kan bisa membuat timnas Thailand itu bisa melepaskan serangan dengan sangat nyaman. Mereka bisa untuk melepaskan atau menggempur pertahanan timnas Indonesia dengan lebih leluasa karena bloknya itu hanya satu. Beda cerita dengan timnas Indonesia ketika Megawati Angisi Pertiwi, kemudian De Vega, kemudian Selomita, kemudian juga Medialio itu melakukan serangan, ada minimal 2 pemain dari timnas Thailand yang menghalau atau melakukan blok. Entah itu kill block atau soft block, tapi hal itu menjadi bukti bahwa ya pertahanan atau defense dari timnas Thailand itu kan memang lebih rapat. Yang tidak kalah penting juga adalah tadi kita kan bisa melihat tuh bagaimana permainan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Thailand, yang mana receive itu kan beberapa kali kan tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau receive tidak baik, tentu saja hal itu akan menyulitkan bagi timnas Indonesia untuk melakukan serangan atau untuk men-set up attack untuk menggempur pertahanan timnas Thailand. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana serangan-serangan timnas Indonesia, itu kan mungkin ini kalimat ini sangat kasar ya, tapi tolong ini bukan berarti menghancurkan atau merendahkan timnas Indonesia, tapi mungkin kalau menurut saya tadi ada beberapa momen yang mana timnas Indonesia itu justru serangannya itu terlalu monoton. Nah, ketika serangan timnas Indonesia itu monoton, kan memang hal itu akan sangat menguntungkan bagi timnas Thailand karena artinya apa? Timnas Thailand itu tidak akan mengalami kesulitan ketika menghadapi serangan atau permainan yang monoton. Nah, beda cerita kalau timnas Indonesia itu serangannya lebih bervariasi, kemudian juga memaksimalkan segala lini dan juga memiliki beberapa opsi untuk melepaskan serangan. Tentu saja hal itu bisa memperbesar peluang Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak poin ketika menghadapi timnas Thailand. Tapi yang ini yang tidak perlu dibantah lagi adalah ya memang kita harus mengakui bahwa timnas Indonesia itu kan levelnya itu kan jauh di bawah timnas Thailand. Timnas Thailand kita ketahui saat ini berada di posisi 18 FIVB. Kemudian kalau timnas Indonesia itu kan berada di posisi 70. Artinya jaraknya itu kan sangat jauh, sehingga
Ya mungkin di awal ada yang percaya diri bahwa timnas Indonesia bisa untuk mengimbangi Thailand, tapi kan pilihannya cuma dua tuh. Yang pertama adalah percaya diri, yang kedua adalah tahu diri. Nah, untuk di konteks sekarang mungkin kita lebih memilih untuk bersikap tahu diri ketika menghadapi timnas Thailand. Tidak usah menghadapi timnas Thailand, tapi juga ketika kita menghadapi timnas Vietnam, yang mana timnas Vietnam itu kan dari segi kekuatan itu kan masih di bawah timnas Thailand tuh. Jadi timnas Thailand saat ini berada di posisi 18 dunia, sedangkan timnas Vietnam itu berada di posisi 28 dunia atau di ranking FIVB. Nah, ketika kita menghadapi timnas Vietnam aja, kita kan keteteran, kita langsung kalah 3-0, apalagi menghadapi pemain-pemain Thailand yang levelnya itu sudah level VNL, sudah level dunia. Ya artinya kita mungkin memang ya harus lebih tahu diri aja. Beda cerita ketika nanti PBVSI itu memiliki atau menjalankan roadmap yang jelas, memiliki program yang jelas, memiliki persiapan yang maksimal untuk timnas Indonesia. Nah, hal itu kan memang bisalah kita nanti percaya diri untuk ketika menghadapi timnas Thailand ataupun timnas Vietnam. Tapi selama kondisinya gini-gini aja, selama timnas diurus gini-gini aja, ya mungkin kita lebih memilih untuk tahu diri daripada kita sakit hati kalau terlalu mengharapkan atau menggantungkan harapan yang terlalu tinggi. Tapi begini teman-teman, yang tidak perlu atau yang tidak usah dilakukan itu adalah jangan menghina pemain, jangan membuli pemain, jangan body shaming kepada pemain. Karena apa? Sekali lagi bolak-balik saya bilang bahwa pemain itu kan hanya wayang tuh, sedangkan dalangnya adalah PBVSI, sehingga tidak fair ketika semua ditumpahkan kesalahannya kepada para pemain ataupun kepada para pelatih. Khusus case-nya ketika menghadapi timnas Thailand, para pemain timnas Thailand itu kan going abroad tuh atau bermain di luar negeri. Sementara kita untuk saat ini aja timnas voli putri Indonesia itu kan tidak ada yang bermain di luar negeri atau tidak ada yang abroad. Dari situ aja kita kan sudah bisa melihat bagaimana perbedaan level atau perbedaan kualitas antara timnas Indonesia menghadapi timnas Thailand. Nah, pengalaman kemudian jam terbang itu kan akan menambah skill para pemain. Nah, beda cerita ketika timnas Indonesia itu sering menghadapi para pemain yang memang levelnya itu sudah dunia. Misalnya ambil contoh misal si A atau si B, nah dirinya itu bermain di luar negeri dan menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Wawasannya itu pasti akan meningkat, skillnya itu juga pasti akan bertambah, kemudian jam terbangnya itu akan bertambah lagi, dan juga opsi-opsi ketika dirinya itu dihadapkan pada posisi sulit itu juga pasti akan bertambah, sehingga ya hal itu akan berguna bagi para pemain timnas Indonesia. Hal itulah yang terjadi di timnas Thailand. Jadi ketika mereka sudah terbiasa menghadapi lawan-lawan yang levelnya dunia, ya sudah pasti ketika menghadapi lawan yang kualitasnya lebih rendah, mereka akan lebih enjoy, mereka akan lebih ya jauh lebih percaya diri karena sudah memiliki pengalaman menghadapi pemain-pemain yang kualitasnya selevel atau bahkan lebih tinggi lagi. Tapi poin plusnya adalah pelatih timnas Indonesia Marcos Wigama itu kan melakukan eksperimen dengan menurunkan banyak pemain muda di timnas Indonesia, Selomita, kemudian juga Namira Maradanti, kemudian juga Pas Kalina Mahuse, dan lain sebagainya. Nah, hal itu bisa menjadi fondasi bagi timnas Indonesia ke depan untuk berbicara lebih banyak. Tapi underline atau dengan syarat, harus ada roadmap yang jelas, harus ada program yang jelas dari PBVSI, sehingga bibit-bibit atau fondasi ini bisa dimaksimalkan. Jangan sampai pemain-pemain ini hanya mentok di sini-sini aja. Begitu juga dengan pemain, ya memang harus bersikap jauh lebih profesional lagi, harus menempatkan diri sebagai pemain profesional di kehidupan sehari-hari, sehingga nanti sinergi itu akan terjalin dengan baik. Jadi PBVSI itu memiliki kerangka program yang jelas, memiliki roadmap yang jelas, dan para pemain itu sudah siap karena mereka itu kan melakukan atau menjalani gaya hidup selayaknya atlet profesional. Ya, kenyataannya harus kita hadapi, kita kalah di semifinal dan kita tidak bisa menjadi runner up atau bahkan menjadi juara. Besok tinggal menunggu melawan Filipina untuk perebutan medali perunggu. Kalau kita bisa mendapatkan perunggu ya sudah sesuai target, tapi sekali lagi timnas Filipina itu kan sedang naik daun, performanya itu sedang step up, dan ya mungkin
cukup berat bagi timnas Indonesia. Mohon maaf tidak mengecilkan kemampuan para pemain, tapi memang timnas Filipina di ranking FIVB sendiri itu kan saat ini berada di posisi ke berapa 49 lah ya. Dari situ sudah perbedaannya sudah jelas. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya yang sektor putra, Rifanur Mulki, kemudian Boy Arnes Arabi, Jason Nathaniel Kilanta itu bisa menjadi juara SEA Games 2025. Oke, terima kasih teman-teman semua.